Halo, Halo Cut, halo Jab, apa kabar? Akhirnya gue telepon baik. lagi nih. Iya bener banget parah. Gue udah nungguin sih, gue udah nungguin tadi tuh. Ini malam ini Cut nelpon lagi nggak ya kata gue. Semoga aja deh serius kata gue gitu. Bener ternyata nelpon lagi. Ada apa Cut? Nggak ada apa-apa sih. Seperti biasa gue nggak bisa tidur. Terus Aduh, sudah melakukan banyak hal untuk bikin mata gue ngantuk, tapi tetap aja akhirnya terbangun-terbangun juga gitu. Lu lagi apa, Jab? gue habis makan. Gue bikin toast. Oh gitu. Iya, gue Kedengeran sih suara lapar. ngunyahnya dari tadi. Gue lapar banget kan. Jadi nggak ada apa-apa. Cuman ada roti, mayones, saus, sama telur. Gue jadiin toast ala-ala aja. Sorry ada tukang yang lewat. Jam segini tukang apaan? Tapi asli sih Cut, Biasa. itu menolong Kenapa? kayaknya tukang buat gue kalau lewat rumah gue. Iya, tapi somehow ada makanan yang bukan gue lagi pengen gitu. Jadi kayaknya ya udahlah gitu. Tadi lu seharian ngapain aja Cut? Hari ini gue full ke pasar. Sebenarnya gue ikut ada Iya. kegiatan gitu kan di kampus. Terus gue yang bagian-bagian nyari-nyari bahannya gitu. Ya udah deh gitu Oh, pokoknya. Terus mereka tinggal nanti ganti duitnya kalau udah selesai gue dapetin semua barang-barangnya gitu. golongan ini nggak sih pakai duit lu dulu aja nanti gue ganti. Iya bener gitu. Pakai duit lu dulu nanti Tapi gue gue udah lama ganti. sih nggak ke pasar. Kayak banyak yang berubah Gimana? gitu. Banyak kios-kios yang udah tutup. Terus banyak yang pindah-pindah. Jadi tadi sempat bingung Hmm, juga sih pas mau nyari. Biasanya tempatnya emang kan kalau tahu sendiri kan kalau misalnya kita udah tahu iya, tempat pasti tujuannya ke situ kan. Terus tiba-tiba pas gue iya. ke sana ternyata udah pindah. Jadi makan Karena waktu lagi sih. gue pun gini sih Cut, kalau misalkan gue mau ada acara gitu ya, mau ada acara bakar-bakar atau apa, pasti tuh apa namanya, eh udah tahu tempat ayam di mana, tempat ikan di mana, tempat bumbu di Mm-mm. mana. Iya kayak gitu. Nah, ketika berubah, itu pasar berubah, ruko-rukonya. Waduh, gue muter-muter dan nanya-nanya lagi, harga baru lagi. By the way, itu lu Di luar acara kampus? ekspektasi kita gitu jadinya. Iya, itu acara kampus lu acara apaan? Gue itu ikut kegiatan mahasiswa gitu pokoknya. Terus kelompok gue kebetulan terpilih. Hmm. Jadi gue harus buru-buru siap-siapin bahan-bahannya buat nanti besok. Gue demo depan dosen gitu deh. Oh, Doain ya semoga berhasil. ya, Agak amin. nervous sebenarnya nih. Ih, gila sih. Gue yakin, Cut, lu bisa suksesin acara itu sih. Lu harus bisa jadi suksesor, Cut. Amin. Semoga aja bisa ya. Tapi gue pribadi ya, eh, selama gue ngejalanin acara gitu ya, Mm-mm. biasanya gue gedek bukan gedek tuh, kadang ada beberapa yang kayak, ini ada beberapa anggota nih yang gak aktif, ada beberapa yang cuman Iya, ngirim iya nama benar banget benar. iya gitu, ada yang ditanya progres, ada yang ditanya progres gak progres. Nah di situ kita kesel, tau nggak, kita sebagai orang yang melakukan segala hal tuh katakan progresif lah ya, kita nggak mau self proclaim, tapi eh, Mm-mm. kita melakukan progres gitu. Setidaknya ada hal yang kita lakukan, kita ubah gitu. Tak 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 tak, hari ini beli ini, hari ini beli ini, hari ini ngerancang ini. Jadi ada progres. Nah, ketika kita ngelihat orang yang satu tim sama kita, anjir, ini orang ngapain aja gitu, niat nggak sih dia ada di kepanitiaan. Mm-mm. Iya Jadi sih benar kita di ya kan, kelompok gue ada beberapa orang. ya gitu. Jadi kita ke, tenaga kita kekuras, ngelihat dia emosi kita juga kekuras gitu. Lu ada di kelompok lu orang yang kayak gitu? Iya ada banget. Jadi kan gue sekelompok tuh berlima. Nah terus kemarin tuh
pas di approve gue sama 3 orang yang lainnya itu gue langsung ketemu gitu, terus gue langsung ngomongin rencana seminggu ke depannya gitu kan. Terus satu orangnya lagi dia udah bersedia bilang dia nentuin jam kita ketemuan di mana, tapi dia juga yang nggak bisa datang tiba-tiba gitu. Jadi kan kita semua bingung gini ya. Dia yang menetapkan, dia yang tidak datang gitu. Aduh, Terus ya udah, tapi nggak tahu sih ya di sebenarnya mau niat ikut acaranya atau enggak. Tapi gue sama tim yang lain udah ngomong kalau misalnya nanti pas eksperimen dia nggak datang, demo depan dosen dia nggak datang, udah kita kick dari grup gitu, karena ya buat apa mempertahankan gitu ya. Iya. Kadang nyebelin gak sih ketika ada orang yang ada di satu tim dan dia tahu bahwa teamwork dibutuhkan, tapi dia sendiri nggak kooperatif. Sebel banget gak sih? Iya, sebel banget. Asli. By the way, lu kayaknya lagi aktif nge-BEM lagi ya? Enggak. Ya ampun, baru masuk. Doakan saja. Gue masuk. Pada akhirnya gue masuk BEM setelah dari awal semester sampai sekarang semesteran sekian, semester 4, gue berhasil untuk tidak melakukan organisasi formal. Di luar sih gue ikut organisasi formal di luar kampus, tapi udah gak terlalu aktif juga. Dan pada akhirnya kemarin abis pemira kan di kampus gue. Nah dan ternyata temen gue, dia senior gue juga, temen gue. Nah dia kepilih kan menjadi KBM. Lalu gue dikontak, ditanya lah mau masuk ke parlemen gue enggak, divisi apa, divisi anu. Gue pikirin, karena gini Cut, ketika gue ditawarin suatu kerjaan, suatu posisi, gue tanya dulu posisi apa, job description-nya seperti apa, karena gue nanti itu bakal jadi bahan pertimbangan untuk diri gue sendiri gitu. Itu masih dalam kapasitas diri gue nggak ya, masih bisa gue lakukan nggak ya, gue mampu nggak ya, karena apa, gue nggak mau gitu mengecewakan orang yang sudah mau teamwork dengan gue gitu, walaupun gue nggak mau dengan sengaja gitu mengecewakan orang. Balik lagi, manusia itu kan bisa salah gitu, tapi gue gitu meminimalisir gitu untuk mengecewakan orang di dalam teamworknya itu gitu. Iya sih, benar juga. Gue denger lu juga aktif ya di kampus ya. Aktif apa? Kemarin ada yang kayaknya ada yang baru di ACC dosen tuh. Iya, itu kegiatan yang tadi gue bilang tadi. Itu sebenarnya nggak sengaja sih, bro. Jadi awalnya ngobrol-ngobrol biasa. Kita tuh kan lagi gabut kan kemarin. Terus gue ngobrol-ngobrol sebentar. Terus teman gue yang nyeletuk, daripada kita kayak begini terus, mending kita ngobrolin sesuatu deh gitu kan. Terus gue tanya apa, terus dia bilang dia dapat info dari dosen bahwa beberapa bulan ke depan tuh bakal ada PKM gitu. Terus dia nanyain kita mau ikut nggak nih gitu. Terus gue sama yang lainnya kan kayak ya boleh gitu, tanpa ada pertimbangan ke depannya, tanpa ada plan apa-apa gitu kan. Terus salah satu teman gue nyeletuk, gimana kalau kita bikin kopi, kan lagi hits di zaman ini gitu. Terus gue suka, oh iya boleh tuh bikin kopi gitu. Terus temen gue satu lagi nyaut lagi, tapi kan kopi udah banyak gitu kan. Itu bener juga sih, karena kan sekarang di mana-mana tuh udah banyak kopi kan. Terus akhirnya kita mikir apa yang bikin beda dari yang lainnya gitu. Terus temen gue nyelotok lagi, kenapa nggak ditambahin rempah gitu. Terus gue kepikiran, karena gue sering minum jamu, gue kepikiran satu bahan yang dimana dia itu kalau diminum rasanya mirip-mirip kayak susu gitu. Terus gue bilang, ya udah pakai kencur aja, tapi nanti diolah dulu kencurnya, gue bilang kayak gitu. Terus langsung kayak, oh oke, ya udah besok kita bikin proposalnya gitu. Semuanya serba dadakan, kirim juga dadakan. Terus kita nggak expect apa-apa, kayak ya udahlah yang penting mau udah coba gitu. Tiba-tiba di announce di kampus kalau kita keterima gitu. Jadi gue agak-agak surprisingly kaget dan aduh panik gitu. Gitu deh ceritanya. Hebat gila sih. Tapi
lu ini nggak sih Cut, kadang ngerasa ketika kita di ACC, ketika kita di ACC atau kita diterima apa sesuatu, di situ ada sedikit banyak beban moral buat kita sendiri. Iya sih, benar-benar. Gue takut mengecewakan yang lainnya, bener kata lu. Nah itu, karena nggak ada orang yang ingin mengecewakan dengan sengaja gitu. Tapi namanya manusia nggak ada yang tahu gitu. Nah jadi kita entah itu ada rasa takut tersendiri gitu, ngejaga kepercayaannya itu, karena apa ya, ketika kita udah ngecewain satu hal, otomatis boom, hilang kepercayaan buat kita. Termasuk kalau kerja tim, kalau satu orang ngecewain gitu, katakan udah kita pun ikut kena gitu. Di situ ngerinya. Makanya gue kalau ada di dalam teamwork, gue ngejaga ekosistem tim gue, ngejaga mood kerja tim gue sebisa mungkin gitu. Kadang ada ya gitu, ada beberapa hal yang harus kita ambil langkah sendiri atau ambil langkah duluan gitu. Kayak ngejaga teman-teman kita, ngejaga mood, ngejaga semangat kerjanya gitu. Karena susah men ngejaga kepercayaan itu, asli nggak bohong. Iya, benar. Tapi somehow kalau ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita itu jadinya challenging juga gak sih? Kayak gue tuh kan kemarin asal doang gitu ya, asal ngomong, terus langsung dikerjakan saat itu juga, tau-taunya kan di ACC gitu. Itu jadi challenging buat kita semua, buat teamwork gue. Kita bisa gak ya dikasih kepercayaan seperti ini, kita bisa gak ya supaya nanti ke depannya yang dihasilkan itu sesuai sama apa yang kita harapkan gitu sih. Untuk ini nggak kayak, kita punya goals gitu. Semoga goalsnya itu tercapai. Iya, karena balik lagi, kalau nggak ada goals, kerjanya asal. Dan juga kadang gue kalau teamwork, pasti gue sebel itu kalau nemuin orang yang idem. Jadi kayak idem tuh ngikut-ngikut aja deh. Padahal gue tuh butuh gitu aspirasinya dia gitu. Gue butuh idenya dia gitu. Karena kita teamwork, men. Gak mungkin gitu. Makanya brainstorming di dalam tim itu perlu banget sih. Buat apa ya? Ngebangun gitu. Ngebangun teman setim kita buat mancing idenya dia. Kayak misal kita bikin, kayak yang tadi lu bilang gitu. Bikin kopi. Nah, pakai rempah-rempah boleh nih. Nah, terus di situ pun otak lu tergenerate gitu. Kayak, berarti butuh ini ya gitu. Gue punya satu teman juga nih yang dia selalu nge-brainstorming gue, namanya Fahmi gitu. Gue manggil dia Tirek gitu. Nah, dia ketika ngobrol sama gue, dia adalah seorang pemikir katakan. Dan ketika ngobrol sama gue, dia selalu nge-brainstorming gue. Dia selalu mancing ide-ide, dia selalu ngasih gagasan-gagasan, dan gagasannya itu nanti dilempar ke gue. Nah, dilemparnya itu kayak gimana? Coba deh, misalkan gini, dia bilang gini ke gue, coba deh, lu bayangin Jap, kalau ide ini, nanti ini relate-nya kemana? Terus nanti take down lapangannya gimana? Nah, di situ otak gue terpacu, nggak mikir, tek. Nah, setelah itu terjadi, maka ketika kita ke lapangan terjun, brek gitu. Jadi udah enak gitu, udah karena terbayangkan kita gitu ya, kita satu sama lain udah bersinergi, karena dia yang nge-brainstorming gue yang ngolah idenya dia. Ketika di lapangan kita udah bisa tektokan, nggak ada lagi tuh yang namanya gue ngikut aja deh, atau ada salah satu orang yang gak progresif kayak gitu. Karena semuanya juga butuh bekerja sama gitu ya, gak bisa satu orang doang kayak leader doang nih yang ngegerakin, atau misalnya cuman satu orang doang nih yang ngegerakin kita untuk ngumpul gitu kan, itu nggak bisa juga gitu. Nggak bisa. Iya benar-benar. Tapi sejauh ini kendala apa sih yang lu temuin gitu selama ngejalanin tuh? Kendalanya cuman kadang-kadang komunikasi yang kurang sih. Jadi
misalnya kan dalam suatu grup itu kan yang aktif ada beberapa kan gitu. Nah terus gue butuh nih, padahal seperti kata lu tadi, ada beberapa orang yang jarang balas di grup. Nah itu tuh yang bikin gue kadang-kadang ngerasa kayak, duh ini gimana ya caranya gitu supaya bikin mereka up atau bring up di grup. Masa gue harus chattingan satu-satu tiap hari gitu. Itu sih kendalanya. Iya, kalau timnya kecil enak kejembataninnya. Ini kalau timnya gede gitu, apalagi gue kabinet kan, gue masuk ke dalam kabinet, nggak mungkin di PC-in satu-satu sama ketuanya gitu, makanya ada divisi gitu. Tapi pasti ada gitu orang-orang kayak gitu tuh, dan aduh gimana ya ngadepinnya. Gue adalah tipikal orang yang punya prinsip, ketika lu ingin memberitahu hal baik, maka beritahulah dengan cara yang baik gitu. Tapi udah kita baikin, itu orang gak gubris sama sekali, dan gue aduh ya ampun, harus gimana ini gue ke orang ini, kayak gitu gak sih Jud? Iya benar. Jadi kita bingung sendiri itu cara bertindaknya gimana. Sebenarnya kalau dalam organisasi itu harusnya ada kesadaran masing-masing sih sebenarnya yang harus tanamin. Bener banget. Jadi walaupun tujuan kita berbeda-beda dalam berorganisasi, tapi tentu kesadaran itu perlu sih. Karena kalau kita paksa seseorang kan, ya. Hidupkanlah organisasi, jangan hidup dari organisasi. Iya benar, iya gitu. Karena kita nggak bisa maksa orang untuk, ayo dong datang, ayo dong aktif, ayo dong kasih aspirasinya, tanpa dia sendiri yang mau gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang itu, kecuali dia sendiri yang mau melakukannya. Nah itu. Dan balik lagi gitu, ketika ada orang yang kayak gitu, tapi dia yang pengen masuk, di situ gue mikir, ini orang kemarin datang, dan ketika udah diterima, kita ada di tengah jalan, di tengah progres, dia turun, dia nggak progresif. Maksudnya kemarin apa gitu. Jadi bro, ketika lu masuk ke dalam satu tim, satu organisasi, satu struktur, lu harus, ketika lu dapat posisi itu bukan sesuatu yang sesuatu yang agung gitu. Justru itu adalah tanggung jawab gitu. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Iya gitu. Semakin tinggi posisi lu, semakin banyak job description lu, itu adalah tanggung jawab, men, yang harus yang harus lu emban gitu, yang harus lu pikul. Makin tinggi posisi lu, makin berat anjir tanggung jawab lu. Iya, makanya gue kemarin ketika ditanya mau di posisi apa, gue nyari posisi yang seringan-ringannya. Tapi tetap berperan aktif gitu ya. Iya, ya lu nggak perlu dapat posisi yang besar, tapi lu cukup melakukan perubahan besar gitu aja sih. Wow, benar sih, benar-benar. Hari ini lu capek berarti, muter-muter pasar. Hari ini, iya, full panas-panasan sih. Iya, sorenya tapi, hujan ya, tadi. It was fun lah. Iya, ini masih hujan nih. Tadi gue juga pas mau pulang sempat dulu sebentar gitu. Gue tahu kenapa lu bilang it was fun. Why? Because you enjoy the process gitu. You love the moment gitu. Lu menikmati prosesnya, lu menyukai prosesnya. Maka setiap momen yang ada di prosesnya, lu cinta anjir, menikmati. Karena ya emang dasarnya suka gitu. Karena gue bukan menganggap itu semua adalah beban gitu. Gue cuman kayak udah jalanin aja walaupun nanti hasilnya bagaimana, yang penting gue udah berusaha gitu. Karena gue udah beberapa kali mengalamin ya, ini real life story. Jadi di saat gue berharap banyak pada sesuatu, entar hasilnya malah nggak sesuai yang bagaimana gue harapkan. Tapi di saat dimana gue ya udah biasa aja, yang penting gue lakukan semaksimal mungkin dan sesantai mungkin, itu malah hasilnya memuaskan loh. Jadi gue belajar sesuatu kalau segala sesuatu itu nggak harus in rush gitu. Yang penting lu udah berusaha, lu udah semaksimal mungkin, untuk hasil nantinya itu urusan belakangan gitu. Gila sih. Gue pernah ada di posisi gini, Cut.
dibikin posisi kalut. Gue dikasih satu tanggung jawab, satu posisi, ekosistemnya tidak bersahabat buat gue, dan di situ gue dipaksa untuk progresif, Cut. Gila, gue bingung banget itu, Cut. Jadi, men, lu nyuruh gue progres gitu, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tapi lu tidak menyadari bahwa ekosistem yang gue jalani itu tidak mendukung gue untuk menjadi progresif gitu. Ditambah ekosistemnya itu tercemari oleh katakan fasisme gitu, kekerasan gitu, dan anjir men, ketika gue ngelakuin suatu project besar, ngebangun satu taman, di situ benturan besar, gue mental, Cut, gue cabut dari tempat itu, dari organisasi itu, karena gue nggak kuat, Cut. Gue harus ngedorong tempat itu menjadi progresif, tapi banyak hal di situ yang menahan gue untuk tidak progresif. Gila, berat parah itu, Cut, gue, Cut. Kesannya kayak menitik beratkan semua tanggung jawab ke lu sendiri gak sih? Kayak satu organisasi itu udah lu aja gitu yang memperjuangkan ini organisasi gitu. Gila. Gila, gue speechless. I have no word gitu. Gue gak punya kata-kata lagi gitu untuk menggambarkan betapa beratnya, men. Gue ada di posisi itu, men. Tapi ada benernya juga lu cabut sih, karena berada di lingkungan yang gak bikin lu berkembang juga itu gak bagus juga kan. Iya, maksudnya ada beberapa orang yang bikin gue berkembang di situ, tapi yang menahan gue-nya besar gitu. Jadi yang menguatkan gue 5 orang, yang menahan gue 100 orang. Ya kalah. Iya, benar. Asli, gila itu. Wah, gue ngerasa sampai kayak, men, hidup gue pada saat itu sampai gue jauh dari cinta, jauh dari serius. Katakan untungnya waktu itu lagi kosong kuliah ya. Gue jauh dari cinta, gue jauh dari teman-teman, bahkan teman-teman gue yang datang ke tempat gue gitu untuk melihat kesibukan gue pada saat itu. Sampai gue berpikir, anjir, gue mengorbankan banyak hal, men. Tapi gue gak masalah dengan itu gitu. Gue gak masalah. Karena apa? Gue yakin apapun hasilnya, gue bakal dapat pelajaran besar dari prosesnya gitu. Yang terpenting itu pelajaran yang kita dapat. Goals-nya itu bonus, men, gitu. Hadiah lah dari hasil kerja keras kita. Kalau emang hasil kerja keras kita tidak sepadan, ya pelajaran buat kita gitu. Karena everything happens for a reason kan. Iya. Yeah. Gue ngutip dari kata-kata siapa ya? Gitu. Tapi asli, Cut. By the way, gue juga pernah sih kayak di posisi seperti itu. Cuman gue adalah orang yang dimasukkan ke dalam satu organisasi. Itu waktu gue dulu SMA sih. Jadi organisasi yang udah kebentuk, terus gue dimasukin ke dalamnya, yang gue nggak tahu apa-apa, terus gue disuruh berprogres gitu. Itu agak overwhelming juga. Terus ya tapi ya udah. Itu adalah suatu bentuk pelajaran juga bagi gue gitu. Jangan terlalu dulu gue kan kayak anaknya ya udah ambil aja, ya udah gue tanpa pikir panjang, ya udah terima aja gitu. Semuanya butuh dipertimbangkan ternyata. Nah itu asli sih. Apa ya? Kadang sesuatu yang sepertinya menjanjikan gitu buat kita, nyatanya tidak begitu menjanjikan. Tapi kalau nggak kita jalanin, kita nggak akan tahu apa yang bakal kita dapat. Betul. Jalanin aja dulu gitu nggak sih? Kayak orang. Iya gitu, kayak orang PDKT, udah PDKT lama, udah sayang-sayangan, udah jalan, udah dating, terus ditanya, sebenarnya kita ini apa? Gitu. Terus dijawab, jalanin aja dulu. Anjir, bener sama, tanpa kepastian, tanpa kejelasan, harus
bertindak seperti apa, melakukan hal yang kayak gimana. Tapi kita dipaksa untuk jalanin aja dulu. Tapi gue Kalau kamu nggak setuju sih sama tipikal hubungan yang jalanin aja dulu. kenapa? Kenapa emang? Iya, gue nggak setuju. Soalnya kalau jalanin aja dulu berarti dia ada beberapa maksud gitu. Kan kalau dalam suatu hubungan pasti ada satu tujuan ya harusnya ya. Iya. Misalnya dia suka sama cewek ini, tapi terbentur sama sesuatu hal ditolak gitu kan. Tapi kalau hubungan yang jalanin aja dulu ini berarti ada beberapa kemungkinan gitu. Kayak misalnya si cowok ini punya cadangan yang lain, dia menunggu cadangan itu dapat terus baru ngelepasin kita yang dikasih janji jalanin aja dulu gitu. Karena gue pernah mengalami hal itu gitu. Jadi gue kayak ya udahlah. Terjebak Jangan dalam percaya ambiguitas. pokoknya ya sama orang yang ngomong jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Terjebak dalam ambiguitas, men. Iya, karena dia masih diambang bingung gitu kan mau milih kita atau yang lainnya gitu. Iya sih, tapi kayak itu teori itu tuh berlaku untuk semua hal gitu. Jalanin teori ambiguitas, jalanin aja dulu tuh. Fuck, gak worth it, man. Gak worth it, man. Jalanin aja dulu sama ayo kita jalanin. Kan kalau ayo kita itu beda jalanin sih. Beda gitu. Kalau ayo kita jalanin kita udah tahu target kita apa, udah tahu goalsnya mau apa gitu ya. Goalsnya apa, rulesnya apa. Tapi kalau jalanin aja dulu, gue nggak dikasih tahu rulesnya, gue nggak dikasih tahu goalsnya. Bener. Jadi kita nggak tahu, kita masih. Nah iya. Jadi jalan tanpa arah gitu loh. Iya gitu. Lu dilepas di hutan, tapi nggak dikasih modal. Iya tanpa equipment gitu. Buset, gila kayak, wah, kebayang deh itu gue. Gak bisa terekam harimau, macan, segala hal yang ada di hutan gitu ya. Banyak hal yang bisa terjadi tapi lu nggak dikasih tahu rulesnya. Kalau tahu rulesnya lu nggak boleh ngebunuh nggak boleh ngebunuh harimau gimana gitu. Kalau gitu kita nggak dikasih tahu rulesnya, men. Nah kan tapi kalau kita dikasih tahu rulesnya, kalau kita dikasih tahu rulesnya, gue lepasin di hutan, ini gue kasih equipment, lu nggak boleh ngebunuh hewan apapun, lu cuma boleh makan tumbuhan, kan jelas gitu. Tapi kalau konsep jalanin aja dulu tuh, lu gue lepas di hutan terserah gitu. Lu nggak boleh ngelakuin kesalahan apapun selama di hutan gitu. Tiba-tiba kita ada harimau kita bunuh, lu ngelanggar, men, lu gue tinggalin kayak gitu kan. Ya iya gitu, gambarannya tuh kayak gitu. Jadi kalau apa-apa tuh kasih kejelasan, job desk-nya apa, sama halnya kayak masuk organisasi gitu. Lu yang jelas dulu diri lu gitu. Jangan sampai nanti di tengah jalan berhenti gitu. Gila, udah kebayang sih kayak gimana. Itu mengingatkan gue sama film deh, The Hunger Games. Mereka kan dilepas di suatu hutan gitu ya. Tapi gue sangat berterima kasih karena di situ ada peraturan yang harus mereka jalanin gitu. Makanya ada dua orang yang menang di situ. Katniss Everdeen sama satu lagi Peter Mellark. Film yang gue ulang-ulang, men. Itu plot twist banget sih. Gue kira dua-duanya bakal mati, ternyata mereka rules the world gitu. Jadi peraturan berubah gara-gara mereka. Si Katniss Everdeen-nya makan apa yang beracun gitu. Gila itu kalau mereka itu mau tau nggak apa? Kenapa? Mengakali peraturan. Iya benar. Tapi saat dia peraturan yang nggak ada, mereka bakal susah gitu, nyari celah di mana-mana. Bisa banyak kemungkinan. Membuat kemungkinan mereka akan menang gitu. Iya. Nah kan kalau peraturannya jelas, kalau kita ada dibenturin sama satu peraturan, kan kita bisa menciptakan kemungkinan lain gitu. Benar-benar. Tapi beda hal sama kita tidak diberikan peraturan, anjir. Coba bayangin lu, kita nggak dikasih peraturan, men. Ya ada, kita itu dibuntu, malah dibikin buntu gitu. Benar-benar. Parah sih itu. Apa ya? Salah satu film yang yang mengubah, yang berpengaruh cara pandang kita gitu ya. Iya, di cara pandang gue, di diri gue. Karena gue sampai sekarang gue novelnya masih ada semua lengkap. Karena gue lebih dulu baca novelnya daripada filmnya. Itu waktu gue SD. Kalau baca novel bukannya agak berbeda gitu ya di filmnya? Iya. Gue beberapa kali sudah
Mm-mm. Kayak lu tahu kalau nonton anime juga 5 cm/second itu di novelnya sama di anime juga anime movie. Tahu nggak? Mm-mm. Nah, lu harus kalau lu belum nonton lu harus nonton 5 cm/second yang bikinnya Makoto Shinkai. Mm-mm. Boleh nanti lu kasih rekomendasi ke gue ya. Nah, jadi di situ gokil sih gue dari inti film itu si cowok dan si cewek terpisah jauh dengan segala keterbatasan, tapi mereka statusnya jelas. Si cowok Mm-mm. melakukan apapun gitu untuk bertemu si cewek dan sampai dewasa gak ketemu. Si ceweknya nikah, si cowoknya di endingnya tuh gak nikah karena masih dia berpikir Mencari bahwa gitu. mungkin itu ya iya masih mungkin gitu untuk bertemu si ceweknya gitu. Itu kan jelas gitu ada rulesnya gitu hubungan antara si cowok Mm-mm. dan si ceweknya gitu. Nah, jadi di situ jelas gitu. Di situ jelas bahwa ketika ada rules banyak hal yang bisa dilakukan, banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan tidak ambigu gitu hubungannya apa, rulesnya apa kayak gitu. Quotes of the day hari ini adalah kita harus tahu goal kita apa, jangan Ambigu. seenaknya jalanin aja gitu ya. Iya gitu jangan ngejalanin sesuatu tuh harus ada peraturannya, harus ada goalsnya. Mm-mm. Itu pelajaran Mm-mm. pelajaran malam ini gitu. Oke deh. By the way, kayaknya ini udah agak larut deh. Iya, Mau kita lanjutin besok atau gimana, Jap? gue udah ngantuk banget, gue kekenyangan gila. Gue makan toast, rotinya 1, telurnya 2, dan sekarang gue ngantuk. Itu lu kenyangan karena gak bagi-bagi kayaknya deh. Oh iya, asli. Kalau lu mau tidur, sok tidur deh, tidur. Kita lanjut besok lagi. Oke, makasih ya, Jap, udah ngangkat telepon gue. Sama-sama, dengan senang hati, Cut. Kalau ada apa-apa biasa telepon lagi aja, gue pun nunggu telepon lu lagi. Oke, gue tutup ya. Ya.